Mereka tidak merampok bank, melainkan merampok percetakan uang. 8 perampok memiliki waktu 11 hari untuk mencuri 4 triliun won Korea yang tidak bisa dilacak. Uang sebanyak ini cukup membuat mereka semua hidup bebas secara finansial. Lalu bagaimana cara menyelesaikan rencana sederhana ini? Pertama, mereka mengenakan pakaian seragam dan topeng. Mereka meretas sistem lalu lintas menggunakan komputer, mendirikan penghalang jalan untuk memaksa mobil pengangkut uang berhenti. Di bawah ancaman senjata, semua petugas pengawal berhasil dilumpuhkan. Beberapa perampok lalu mengenakan pakaian para petugas, mengendarai mobil rampasan, dan berhasil menyusup masuk ke percetakan uang. Di saat yang sama, mereka bekerja sama dengan rekan di dalam, dan dalam sekejap mengendalikan seluruh staf percetakan. Dalam proses perampokan ini, sekelompok siswa SMA yang sedang berkunjung juga ikut terjebak. Saat perampok menekan tombol pengunci, pintu belakang perlahan tertutup. Hanya dalam 5 menit, semua orang di dalam percetakan berhasil dikendalikan. Mereka dipakaikan penutup mata merah, dan semua alat komunikasi disita. Lalu pintu brankas dipotong menggunakan alat las gas. Uang dalam jumlah tak terhitung langsung terlihat. Namun ambisi mereka jauh lebih besar dari sekedar uang di depan mata. Ini adalah rencana perampokan yang telah disiapkan selama 10 tahun. Dirancang oleh seorang pria yang menamai dirinya Profesor. Ia mengumpulkan 8 penjahat dari berbagai penjuru dunia dan melatih mereka selama 5 bulan penuh demi menyempurnakan perampokan yang nyaris sempurna ini. Para anggota tim, Profesor adalah otak di balik rencana, seorang jenius komputer sejati. Denver, ahli bela diri, tak terkalahkan di arena pertarungan ilegal. Moskow, ayah Denver, mantan penambang yang ahli struktur bangunan dan peledakan. Nairobi, jenius penipuan, mampu menyamar sebagai ahli di bidang apapun untuk mendapatkan kepercayaan dan informasi penting. Helsinki dan Oslo, dua pria dari Finlandia yang biasa bekerja sebagai penagih utang dengan kekerasan. Tokyo, tokoh wanita utama, membunuh bos mafia dan anak buahnya demi menyelamatkan sahabatnya. Ia menjadi buronan dan tak punya tempat untuk lari. Saat hendak mengakhiri hidupnya, Profesor muncul dan menyelamatkannya. Sejak itu, ia menuruti semua perintah Profesor. Seluruh uang di dalam brankas berhasil diambil. Namun tiba-tiba, seseorang justru menekan alarm. Mendengar itu, Direktur Park penasaran dan mengangkat penutup matanya dan mendapati bahwa alarm tersebut justru ditekan oleh perampok sendiri. Berlin yang melihat kejadian itu langsung tertarik dan dengan kasar membuka penutup matanya. Park sangat ketakutan karena ia tahu aturan dunia kriminal. Siapapun yang melihat wajah perampok biasanya akan dibunuh. Namun Berlin sama sekali tak mau basa-basi. Ia menodongkan pistol ke kepala Park, memaksanya membuka mata dan melihat jelas. Saat Park terjatuh ke lantai, para perampok justru tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Tokyo dan tim mereka mengenakan topeng dan bersiap bertahan. Saat polisi datang, mereka menembak ke udara untuk menciptakan ilusi baku tembak. Karena perintah Profesor, tidak boleh ada korban jiwa. Mereka pun terus mundur. Namun tiba-tiba, Lee Hyuk tertembak oleh polisi. Karena adanya korban, polisi segera mengepung seluruh area. Mereka yakin para perampok terjebak di dalam percetakan uang dan tinggal menunggu waktu untuk ditangkap. Tanpa mereka sadari, semua ini justru bagian dari rencana Profesor. Tujuan sebenarnya adalah terjebak di dalam percetakan, memanfaatkan para pekerja untuk mencetak 4 triliun won yang tak bisa dilacak.